Iya, itu masih problem yang masih belum terselesaikan aja sampai sekarang, Pak. Problem guru itu minimnya penghargaan kepada profesi guru Iya, sehingga gimana ini ya? negeri didirikan oleh para guru. Soekarno Iya, itu guru, Jenderal Sudirman itu guru, Sultan Syarif itu guru, bahkan bawa buku-buku itu ketika di pengasingan di Banda Neira itu. Muhammad Hatta apalagi itu, dia menulis buku yang sampai sekarang masih orang baca tuh, Alam Pikiran Yunani itu. Natsir adalah guru, buku-bukunya itu dijadikan sumber pengetahuan tentang hubungan politik Islam, hubungan antar negara dan Islam di Kuala Lumpur itu. Perpustakaan universitasnya itu penuh dengan karya-karya Natsir. Jadi kita sebetulnya mengekspor pikiran itu sejak dari zaman kemerdekaan. Nah kalau sekarang banyak yang dungu itu karena pengaruh money politics. iya. Nggak mau berpikir, Oke, tapi mau senang-senang itu. senangan sesaat aja. Robet. Oke. Ke Madura kapan, Pak Rocky? Ke Madura itu ada 2-3 pesantren di Madura, tapi saya lagi susun waktu tuh. Dan pasti kita akan tiba di situ. Tunggu aja nanti ya. Pasti ada kabarnya kalau misalkan Pak Rocky Yap. atau dari Tubuh Institut ke Madura. Mm-mm. Ketika agama dikatakan candu, pendapat Bang Rocky itu seperti apa? Kita apa? Agama itu sebagai candu. Iya, agama adalah candu. iya, yang dimaksud itu kan istilah Karl Marx yang salah ditafsirkan sedikit sebetulnya. Yang dimaksud bila agama jadi candu gitu. Bila Maka itu agama jadi candu. tidak ada gunanya karena dia akan membatalkan keinginan untuk bertengkar secara rasional tuh. Jadi yang dimaksudkan oleh Karl Marx bukan agamanya yang candu, potensi agama untuk dicandukan, dijadikan candu, sehingga kenyataan itu seolah-olah bisa diselesaikan di akhirat. Enggak, apa yang ada di bumi itu, di sekulum itu artinya yang kita injak itu yang mesti kita selesaikan. Doa di akhirat itu tidak ada hubungannya dengan keimanan seorang tuh. Itu. Kenapa memang ini ya Pak Rok, apa ya, agama itu daya tariknya itu memang kuat karena tadi ada janji-janji di akhirat, janji-janji yang transpersonal gitu. Dibanding dengan keyakinan-keyakinan lain lah gitu, belief-belief lain, tapi agama itu punya tawaran lain sehingga mudah orang itu candu dengan agama. Apakah seperti itu atau ada kondisi tertentu, Pak? Ini menarik ini. Ini barusan 2 hari lalu ada 2 warga negara yang pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta Mahkamah Konstitusi mengeluarkan semacam fatwa bahwa orang boleh hidup di Indonesia tanpa perlu beragama. Kalau kita lihat konstitusi memang itu dasarnya tuh. Karena agama itu adalah hubungan batin yang misterius antara seseorang dengan alam semesta dan dengan Tuhannya tuh. Jadi negara nggak boleh campur di situ sebenarnya kan. Tetapi selalu ada problem bahwa Indonesia tumbuh dalam kebudayaan beragama. Jadi dalam wilayah kultur ya oke, kita siapkan rasa batin kita. Tetapi individu tidak boleh dipaksa. Karena itu artinya akan menghasilkan seolah-olah negara mengetahui di mana alamat surga, seolah-olah mengetahui selebar apa Siratul Mustaqim, kan nggak boleh itu. Jadi biarkan agama itu tumbuh secara otentik di dalam keyakinan masing-masing orang, bukan karena paksaan negara. Iya, dia kan agama itu urusan private, Sangat private. sangat private. Nah bagus nih ada diskusi Ada kecil diskusi, soal iya. agama. Agama. Makasih ya yang bertanya. Oke. Kalau misalkan surga dan neraka itu nggak ada, apakah ada yang masih mau beragama, Pak? Justru karena kita nggak tahu surga dan neraka itu ada, maka kita beragama. Kita Kan itu beragama. intinya kan. Justru di dalam tanda tanya besar itu orang cari jalan itu. Kalau surga itu bisa ada di mall mah nggak perlu orang beragama. Kalau surga itu bisa ada di IKN ya orang tahu arahnya kan. Tetapi justru karena kita nggak tahu, tapi kita tahu ada sesuatu yang kita sebut dimensi eskatologis. Sesuatu yang ada di depan kita yang memungkinkan justru kita menimbulkan keinginan melalui doa, keinginan melalui harapan, sama aja kan. Dan itu semua bisa diukur pada kejujuran seseorang untuk menganggap keyakinan saya adalah keyakinan saya, tidak boleh dipengaruhi. Juga Anda kalau punya keyakinan jangan pengaruhi orang lain. Karena keyakinan itu bukan ilmu pengetahuan yang bisa didalilkan lalu dibatalkan dalilnya. Nggak bisa difalsifikasi kalau agama. Tidak bisa difalsifikasi. Oke. Kembali lagi ke topik politik ada. 100 hari ke depan pemerintahan Pak Prabowo
pendapat Baroki? Pak Prabowo memulai pemerintahnya dengan mengumpulkan anggotanya itu di Akmil. Ya, di Jadi, Magelang. jadi kelihatannya disiplin itu hendak dipastikan 100 hari ke depan. Semacam persiapan untuk menghadapi perang ekonomi, perang politik, perang kebudayaan yang tidak membutuhkan senjata. Jadi Akmil itu jadi semacam contoh bagaimana disiplin itu ditonjolkan kan. Dan kita ingin tahu apakah menteri-menteri ini ngomel apa enggak tuh, tidur yang seadanya, walaupun sudah disiapkan tenda sebetulnya yang sifatnya eksekutif. Tetapi kekompakan itu memang bisa dibentuk secara fisik. Tetapi yang lebih penting adalah paradigma pembangunannya itu nggak bisa dilatih itu hanya mungkin kalau orang saling tahu bahwa inti dari kabinet kita adalah ke arah pendidikan, inti yang berikutnya adalah ke arah kesehatan, kan cuma itu intinya. Jadi paradigmanya akan dihasilkan melalui percakapan dalam sidang-sidang kabinet, tapi disiplinnya diatur di Akmil. Dan itu kira-kira juga Pak Prabowo mau mengatakan bahwa saya ini masih punya relasi dengan perwira-perwira loh, kira-kira itu. Tapi itu pesan yang kita tafsirkan. Itu pesan yang kita tafsirkan. Ada pesan tersiratnya ya. Kenapa? Yes. Karena baru pemerintahan Pak Prabowo ya ada persiapan di Akmil dulu untuk kabinet ya. Iya kan, nggak mungkin Pak Prabowo kumpulkan menterinya untuk masuk gorong-gorong, kan nggak bisa tuh. Jadi kita melihat kontras itu juga sesuatu sebagai tanda semiotik dari new kind of politics. New kind of politics. Oke. Ini ada lagi. Ini analisis warung kopi ya, jangan dianggap serius, jangan dianggap terlalu serius, tetapi ada maknanya itu. Nah, Pak Roh ada yang minta jelasin lagi Pak Roki, apa sih Fakta Sunt Servanda tuh apa Pak Roh? Kenapa itu kemudian jadi talk of the town itu? Fakta Sunt Servanda artinya dalam bahasa Indonesia, fakta itu artinya perjanjian, sun artinya sesuatu yang harus, servanda artinya dijalankan. Jadi semua janji itu disebut janji kalau ada akibatnya, itu dasarnya. Jadi kita pegang janji. Nah, janji itu hanya boleh berlaku kalau ada syarat-syaratnya. Nah, kadang-kala kata Fakta Sunt Servanda dipotong di situ. Padahal ada kalimat lain. Fakta Sunt Servanda rebus sixtandibus. Rebus artinya hal, resting. Sik artinya masih begitu, standibus dari kata stand itu masih berdiri begitu. Jadi kalau syarat-syaratnya masih ada, maka perjanjian mesti dilakukan. Kalau syaratnya udah hilang, nggak perlu lagi ada perjanjian. Itu syarat-syaratnya jika masih ada harus dilakukan. Ini anak hukum ya, anak hukum kenapa nggak diajarin oleh dosenmu tuh? Aduh, oke.